Ya, baik. Di depan saya sekarang bersama Bapak Kiatmaja Lukman selaku Ketua Umum dari Kamselindo ya Pak. Iya. Keamanan dan Keselamatan Indonesia. Ya, menarik Pak. Pak Kiat ini kan setahun terakhir atau 2 tahun terakhir lah lagi sibuk-sibuknya dengan organisasi barunya Kamselindo. Mungkin bisa ceritakan apa itu Kamselindo Pak? Ya, jadi Kamselindo ini kan organisasi atau perkumpulan ya, perkumpulan perusahaan. Kita itu perkumpulan perusahaan yang perusahaan angkutan darat, kebanyakan anggota kita ya, sama perusahaan logistik. Perusahaan logistik, cuman kami ini fokus hanya di 2 aspek dari dari semua aspek yang ada di angkutan jalan dan logistik ini. Jadi fokus kami itu ada di keselamatan, aspek keselamatan dan aspek keamanan. Jadi memang 2 aspek ini merupakan hal yang penting yang selama ini masih menjadi permasalahan untuk kami dan juga termasuk di negara ini ya. Ya. Per Juli 2021 kan sempat secara resmi ya dirilis bersama Kemenhub. Ya. Dan itu apa respon dengan publik khususnya dari Kemenhub Pak dengan kehadiran Kamselindo ini? Ya, jadi kami itu berdiri tanggal 9 April tahun lalu. Jadi kita hampir ulang tahun yang pertama ini sebenarnya. Nah, waktu itu memang Kamselindo itu berpijak pada 5 pilar keselamatan ya, 5 pilar of road safety, di mana stakeholdernya itu termasuk Kementerian Perhubungan, terus kepolisian, setelah itu jalannya berkeselamatan itu di Kementerian PUPR, dan juga KNKT juga termasuk di dalamnya, dan termasuk juga dengan Kementerian Kesehatan. Jadi 5 pilar road safety itu oleh 5 instansi itu memegang peran utamanya. Pemicunya apa Pak? Dari Pak Kiat kenapa harus mendirikan Kamselindo ini Pak? Karena kalau kita bicara isu yang kita hadapi belakangan ini ya, termasuk dengan odol, termasuk juga dengan banyaknya angka, termasuk dengan jumlah kecelakaan yang cukup tinggi ya. Jadi kami berangkat dari situ. Pertama, kalau kita lihat dari nama Kamselindo sendiri itu kan ada safety di situ, sama security juga ya. Jadi kalau kita bicara safety itu berangkat dari keprihatinan kita terhadap banyaknya laka lantas yang melibatkan truk angkutan barang. Kemudian yang kedua juga banyaknya tindak kejahatan yang dilakukan terhadap angkutan barang ini. Salah satunya itu kalau masalah tentang pembajakan, masalah tentang pungli dan seterusnya. Jadi dua aspek ini yang menurut kami merupakan hal yang sangat penting, yang tidak permasalahan yang inherit ya, maksudnya yang secara prinsip itu ada di angkutan barang. Kalau mungkin sedikit, mungkin tentang angkutan penumpang itu lebih banyak ke keselamatan. Kalau di kami keselamatan aja gak cukup, gitu. Harus ada aspek security-nya yang kami perhatikan. Baik, terkait laka lantas kan tahun lalu sempat heboh dengan kecelakaan yang di Balikpapan itu ya. Betul. Dan sepanjang 2021 sebenarnya banyak sekali soal yang melibatkan entah itu truk trailer atau yang lain. Itu juga menjadi perhatian khusus bagi Kamselindo Pak. Iya, karena waktu itu awalnya diawali dengan itu loh, mobil trailer yang di daerah Bandung. Terus kena direktur Indomaret yang meninggal. Betul, yang di jalan tol ini. Ya, di jalan tol. Tapi setelah itu kan berulang-ulang ya. Nah, sampai kejadian juga yang di Balikpapan. Nah, jadi permasalahan-permasalahan keselamatan di jalan itu sampai sekarang juga menjadi problematika di negara kita. Nah, oleh karena itu kami dari sisi perkumpulan Kamselindo menganggap hal itu merupakan hal yang harus kita selesaikan. Makanya kita anggap memerlukan sebuah organisasi khusus yang fokus terhadap aspek keamanan dan keselamatan di jalan. Dengan kejadian itu posisi dari Kamselindo apa Pak? Memberi edukasi, sosialisasi atau semacam training terhadap sesama anggota atau semua pihak? Ya, saat ini kan anggota kami itu ada 43 perusahaan ya, keseluruhannya. Karena tadi saya sampaikan kan anggota itu dari kalangan perusahaan truk. Bukan perusahaan truk aja sih, perusahaan truk dan logistik. Nah,
Jadi kami memiliki 6 program sebenarnya. Salah satunya kalau kita bicara program utama di bidang keselamatan, khususnya itu SMK, penerapan sistem manajemen keselamatan yang ada di perusahaan anggota. Karena kalau kita bicara SMK, saat ini perusahaan yang menerapkan SMK itu masih jauh panggang dari api. Dari data perhubungan di Spionam ya, Spionam khususnya itu ada sekitar 10.000 perusahaan yang terdaftar di 10.000 perusahaan yang terdaftar di situ. Saat ini masih 16 perusahaan yang memiliki SMK. Makanya ini menjadi keprihatinan khusus kami untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan pada perusahaan. Memang keselamatan itu dimulai dari perusahaannya ya. Seringkali kalau kita bicara tentang keselamatan kan undang-undang kita ini masih menyentuh pengemudi. Tapi kami beranggapan kalau keselamatan itu harus dimulai dari perusahaan. Perusahaan ya itu. Jadi itu kalau program tentang keselamatan itu satu dari 6 program yang kami laksanakan. Memang nggak semuanya berhubungan sama keselamatan ya. Ada yang berhubungan dengan keamanan juga. Tapi dari keselamatan sendiri, contohnya pelatihan kompetensi pengemudi, ini juga menjadi fokus kami juga. Jadi dari 6 itu, dari 6 ada satu SMK, yang satu lagi itu program untuk meningkatkan kompetensi dari pengemudi. Ini juga sekarang lagi berjalan, program ini lagi berjalan, karena kami beranggapan kan sekitar 60-70% kecelakaan itu disebabkan karena human error. Walaupun kemarin perhubungan juga merilis berubah sedikit paradigmanya, 60% itu disebabkan karena human error, 30% itu sekitar masalah jalan, masalah sarana. Kemarin disampaikan di acara sidang para pakar. Tapi kalau buat kami sebagai pengusaha, perusahaan khususnya, masalah kecelakaan itu kontribusi terbesarnya di kami itu di pengemudinya. Jadi oleh karena itu kami anggap pelatihan pengemudi itu harus menjadi bagian prioritas ya, program prioritas yang dilakukan oleh Kamselindo. Sebenarnya SMK ini kan sudah ada dasar hukumnya ya Pak, dan itu menjadi mandatori kan nih? Mandatori. SMK sendiri kan dari PM 85 tahun 2018 ya, tentang penerapan sistem manajemen keselamatan di perusahaan angkutan. Nah, buat kami saat ini kan dengan Undang-Undang OSS tahun 2021 ya masalah 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, undang-undang itu mengharuskan semua perusahaan angkutan barang untuk memiliki sistem manajemen keselamatan. Tapi kemarin karena sempat ada tuntutan tentang Cipta Kerja ini di MK. Kan peraturan turunannya belum boleh diterbitkan lagi itu. Nah, sehingga masalah SMK ini menjadi inisiatif dari kami sendiri, khususnya dari anggota, untuk keselamatan dimulai dari kita. Jadi kita sendirilah yang harus mulai. Kalau kita menunggu pemerintah mulai, nah sekarang saja masih terhambat karena tuntutan di MK tadi ya. Jadi kita masih terus terang masih menunggu. Bukan menunggu kalau kami. Program SMK itu mungkin teman-teman yang lain menunggu, tapi di kami itu tahun lalu program SMK sendiri sudah dijalani sama 23 perusahaan anggota. Kalau di kami. Nah, 23 perusahaan. 23 diikuti. Program SMK Kamselindo itu diikuti oleh 23 perusahaan. Tapi memang yang akhirnya yang ikut penilaian itu hanya 16 perusahaan. Hanya 16 perusahaan. 7 perusahaan yang lain belum siap. Kemudian dari 16 perusahaan, boleh tahu background masing-masing 13 perusahaan itu? Rata-rata perusahaan truk dan logistik ya, perusahaannya ya. Backgroundnya karakteristik muatannya, industrinya yang ditangani misalnya? Rata-rata perusahaan ada perusahaan FMCG, ada yang ngangkut heavy equipment, ada yang ngangkut cold storage juga. Jadi cukup beragam. Tapi rata-rata barang jadi, kalau dari profil yang ikut kemarin, nggak semua ya, ada yang barang jadi, ada yang enggak, tapi cukup beragam lah. Dari 23, 16 melanjutkan. 16 ini
ikut ke sistem penilaian dan saya cukup bangga dengan hasilnya ya dari anggota-anggota itu karena si cara menilai SMK itu adalah dari kita untuk kita. Jadi konsep di Kamselindo ini, konsep yang mendasari Kamselindo ini adalah konsep gotong royong. Gotong royong, bahu membahu, saling memberikan masukan dan penilaian. Jadi kami menggunakan elemen yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan sebenarnya ada di PM 85 itu. Tapi auditernya ya perusahaan lain menilai perusahaan. Nah sehingga dari 16 itu nilainya cukup memuaskan buat teman-teman. Tapi memang waktu kita awal pertama kali launching program ini, teman-teman bilang kita semua ini belum siap loh, ini hal yang baru. Oleh karena itu gimana ya kalau kita terapkan 70% dulu. Nah akhirnya kami menyepakati hal itu karena ini kan tergantung kesepakatan anggota. Menyepakati hal itu dari 16 perusahaan yang ikut, 7% tidak melanjutkan, 7 perusahaan tidak melanjutkan. Mereka semua lulus dengan predikat yang cukup memuaskan. Dan setelah itu ada 2 perusahaan yang berhasil mendapatkan yang lulus ya, audit sistem manajemen keselamatan dari perhubungan darat. Nah ada 1 anggota kami yang sekarang dalam proses penilaian SMK itu di perhubungan darat. Jadi harusnya di awal tahun ini nanti mudah-mudahan sekitar 3 atau 4 nanti kita identifikasi, kita akan cek lagi dengan kawan-kawan yang lain apakah sudah mengajukan SMK di perhubungan darat. Prinsip kami sampaikan ke teman-teman di Dijen Perhubungan Darat ya, khususnya Direktorat Sarana. Kalau sebenarnya kami ini nggak bersaing sama pemerintah, tapi kita ini memberikan bola umpan yang selanjutnya nanti tinggal mereka bisa melanjutkan ke audit SMK yang sesungguhnya gitu ya. Bukan berarti punya kita ini program bukan nggak sesungguhnya. Kita menggunakan elemen yang sama, tapi memang agak beda ketika dinilai secara karena mekanisme yang kami gunakan itu kan mekanisme online. Presentasi, terus teman-teman itu menilai apakah itu sudah atau belum diterapkan di perusahaannya. Sedangkan mekanisme perhubungan kan mereka datang untuk audit. Jadi ada fisiknya gitu Pak? Audit pelaksanaan manajemen itu di dalam perusahaan. Jadi sistem manajemen perusahaan itu merubah kultur. Kita semua tahu merubah kultur itu nggak mudah ya, merubah kultur perusahaan. Jadi artinya dulu kita memiliki kultur yang mungkin kurang berkeselamatan. Nah sekarang kita ini harus mengambil elemen yang ada, menerapkan ke dalam perusahaan, merubah proses kerja, sesuai dengan standar itu. Jadi dengan kita menerapkan sistem itu, sebenarnya kami rasakan sendiri kok. Angka kecelakaan juga mulai menurun, mulai berkurang. Jadi positif SMK ini kalau terapkan. Nanti tahun 2022 kami akan menyelenggarakan lagi ya. Ini kalau berkenaan dengan SMK-nya ya. Artinya ini audit yang dilakukan yang khususnya yang sudah ya Pak, itu per berapa tahun sekali Pak? Kalau di Kamselindo itu tiap 2 tahun sekali. Tiap 2 tahun. Jadi nanti 2 tahun lagi kita cek anggota kita apakah masih menerapkan itu. Jadi karena kalau kita bicara tentang audit sistem manajemen, kita coba menghilangkan paradigma waktu mau di audit aja baru beres-beres dokumen gitu ya. Kita ini mau melihat konsistensi penerapan SMK itu karena kita tahu betul lah merubah budaya dari tidak berkeselamatan, bukan berarti gak berkeselamatan ya, dari manajemen yang mungkin masih kurang perhatian fokus pada keselamatan, sekarang semua perhatian harus ditujukan agar perusahaannya itu berkeselamatan. Di dalam itu termasuk praktek untuk tidak melakukan odol. Untuk tidak melakukan odol. Jadi memang sulit ya di tengah pasar yang semuanya odol ya. Hampir semua melakukan praktek itu. Nah, kalau kami ini ya makanya tadi berusaha untuk membangun budaya gimana agar
teman-teman ini lebih mengedepankan praktek-praktek berkeselamatan dan terbangun budaya baru yang lebih mengutamakan keselamatan. Itu intinya tujuan dari SMK yang ada di Kamselindo. Ya, sekalipun sistem penilaiannya jauh berbeda dengan SMK yang ada di Kemenhub, apakah dari elemen-elemennya yang poin-poinnya yang itu sama, Pak? Sama. Elemennya itu ada 10. Nggak beda. Cuman cara penilaiannya itu kan proses persiapan dokumennya itu dipaparkan secara online. Oke. Nah, kalau di Kemenhub kan dokumen mereka berkas lihat, gitu ya? Iya, berkas. Mereka lihat praktek, apakah ini dipraktekkan. Misalnya contoh, ada visi dan misi perusahaan yang berkaitan dengan keselamatan. Nah, nanti mereka lihat visinya apa sih? Sesuai atau enggak? Sesuai apa enggak? Misinya apa sih? Terus ada praktek-praktek proses perekrutan pengemudi, mekanismenya seperti apa. Nah, di SMK seperti ini, di perusahaan seperti bagaimana. Terus setiap kali mau kendaraan keluar masuk perusahaan kan harus dilakukan checklist. Berapa banyak perusahaan itu yang hanya pokok, bahkan pulang garasi aja mobilnya nggak pernah, puter terus. Nah, sistem SMK ini mengharuskan perusahaan untuk melakukan checklist loh kepada kendaraan. Jadi perhatian perusahaan terhadap sarana-prasarana yang dimiliki, kendaraan-kendaraan yang operasional, itu harus dilakukan. Kayak kami sekarang, kami ini ada divisi untuk pengecekan kesehatan pengemudi sebelum berangkat. Itu merupakan salah satu yang dulu kita lakukan, tapi kita sekarang menambah beberapa elemen yang harus dicek. Kemudian berhubungan dengan checklist kendaraan, apa aja yang harus dicek ya. Dulu mungkin kami ala kadarnya, sekarang kami lebih lengkap. Jadi hal-hal seperti itu, terus sosialisasi pada pengemudi, sosialisasi pada staf kantor, itu kita lakukan secara reguler sekarang. Nggak kayak dulu ketika ada kecelakaan aja gitu ya. Jadi hal-hal semacam ini penting sebenarnya untuk diterapkan di perusahaan, karena kebanyakan perusahaan kita ini ya masih terdorong sama motif ekonomi sih ya. Kalau khusus untuk poin atau elemen dari pengemudi, apakah menjadi poin yang besar, Pak, dari seluruh elemen yang ada? Cukup besar. Gini, elemen itu 1 sampai 10 ya. 1 itu mulai dari visi misi dan seterusnya ya. Terakhir ini pasti tentang evaluasi, audit, evaluasi dan seterusnya. Di dalam beberapa elemen itu ada tentang penanganan kecelakaan, pendataan kecelakaan, terus habis gitu improvement dan seterusnya. Pengemudi itu, pelatihan pengemudi pun masuk di dalam salah satu elemen itu. Saya nggak seberapa ingat nomor berapa, tapi intinya itu harus dilakukan perusahaan. Dan kami sekarang kan juga menerapkan training center sendiri ya. Artinya pelatihan pengemudi itu bukan waktu diterima saja, tapi juga pembangunan kompetensi pengemudi itu harus selalu dilakukan setiap waktu. Tidak hanya di tahap rekrutmen gitu maksudnya, Pak? Seringkali cuma tahap rekrutmen. Rekrutmen itu kan namanya orientasi ya. Orientasi sekali, setelah itu gak ada lagi. Lah, di kami ini sekarang saya yakin di teman-teman juga sekarang mereka sudah merubah sistem manajemennya ke lebih ke arah yang berkeselamatan. Termasuk terakhir yang saya dengar itu kan dari Kamselindo atau dari Lukman Jaim membuat simulator ya, Pak? Ya, itu berkenaan dengan kita kan juga sedang mengembangkan LSP ya. LSP itu under dari Kamselindo atau tersendiri, Pak? Enggak, itu kerjasama. Kerjasama. Jadi LSP itu LSP Ekosistem Multimoda Indonesia, LSPM. Nah, LSPM ini beberapa berapa unit okupasi yang dimiliki itu pengemudi angkutan berat, pengemudi angkutan B3, pengemudi peti kemas, pengemudi tadi bahan berbagai udah ya, khusus, angkutan khusus. Jadi kalau di Kamselindo ini mengembangkan bukan di sertifikasi pengemudinya. Kamselindo ini mengembangkan di pelatihan pengemudinya. Ini merupakan program, tadi saya sudah sampaikan program ya, yang SMK. Program kedua kami itu sistem manajemen pelatihan personil, atau kita sebutnya itu SMP 2. Nah, personil ini tidak hanya maksudnya pengemudi, Pak, atau fokusnya ke pengemudi. Fokusnya ke pengemudi, walaupun tidak menutup untuk yang lain, tapi saat ini fokus kami ke pengemudi. Karena
ya tadi 70-80% data dari anggota itu kecelakaan itu kebanyakan disebabkan oleh karena human error. Oke. Artinya simulator yang dimaksud itu hanya sifatnya kerjasama dengan mungkin gini. Jadi ada dua model yang kami lakukan di SMP 2. Untuk mengukur kompetensi seseorang, namanya lembaga sertifikasi profesi atau LSP, itu lebih fokus ke rekognisi kemampuan orang tersebut. Orang itu mampu sampai mana, gitu ya. Jadi kertas dari BNSP dengan logo gambar Garuda itu hanya menyatakan bahwa orang ini kompeten di bidang itu. Artinya apa? Kita sebagai perusahaan pemberi kerja jadi yakin ketika kita meng-hire orang dengan kompetensi yang diakui oleh negara, berarti orang tersebut bisa dipastikan sudah menguasai unit-unit kompetensi yang ada di dalam sebuah okupasi. Tapi LSP itu hanya merupakan hulu hilir ya, ujung akhir ya. Tapi proses depannya kan kita nggak melakukan pelatihan di situ. Nah, seperti yang kita ketahui selama ini pengemudi itu kan otodidak. Artinya belajar dari zaman dia kernet gitu ya. Bahkan kan mayoritas rata-rata pengemudi angkutan barang itu alumni kernet. Nah, skill memang mereka udah mempraktekkan tiap hari. Ya di tengah minimnya pembelajaran lah, atau kan komponen dari sebuah kompetensi itu ada 3 komponen kompetensi itu. Pertama itu skill, kemampuan mengemudinya, attitude atau sikap kedua, dan terakhir itu knowledge, pengetahuan yang ada di dalam kepalanya. Jadi kalau seseorang hanya bisa mengemudi, belum tentu dia kompeten. Terbatas skill ya Pak ya? Dia hanya mampu skillnya. Jadi kalau pengemudi kita itu nggak menguasai 3-nya, berarti pengemudi kita yang ada di jalan itu belum kompeten. Sedangkan SIM itu kan surat izin untuk mengemudi. Betul. Bukan surat kompetensi loh. Dengan kita memiliki SIM, berarti pertanyaannya gini, boleh mengemudi atau nggak boleh mengemudi? Kalau dia udah punya izin, berarti dia boleh mengemudi. Kalau dia nggak punya izin, ya dia nggak boleh mengemudi. Sama kayak waktu kita kecil ke orang tua kita pamit kan, Pak saya mau pergi gitu, boleh? Ya berarti kan diizinkan untuk pergi keluar. Kalau nggak boleh ya nggak diizinkan berarti. Nah, surat izin mengemudi itu merupakan surat untuk izin buat mengemudi yang dikeluarkan sama teman-teman di kepolisian, di Polri. Nah, berarti Polri memberikan izin bahwa pengemudi ini layak untuk mengemudi di jalan. Tapi tetap ada keterbatasan. Dari SIM itu, SIM tidak mengeksplor terlalu jauh tentang kemampuan seorang pengemudi angkutan barang. Karena kompetensi pengemudi itu tidak hanya di kemampuan mengemudinya. Contoh angkutan B3, mereka harus tahu tentang karakteristik barang yang diangkut. Nah, kalau nggak tahu karakteristik barang yang diangkut, karena gini, karakteristik barang yang diangkut dan karakteristik kendaraan yang dibawa akan mempengaruhi cara mereka berkendara. Tadi saya bilang knowledge, saya bilang attitude. Knowledge, kalau belajar dari pengemudi yang lain, berarti knowledge-nya itu dari pengemudi mentornya, pengemudi mentor ya. Tapi pertanyaannya begini, apakah pengemudi mentor itu paham betul? Apakah memiliki kompetensi yang lengkap? Belum tentu. Kemarin di acara sidang para pakar juga yang di perhubungan, Pak Ketua KNKT ya, Pak Suryanto menyampaikan kalau ya tadi bisa mengemudi, tapi persepsi yang dimiliki itu pengetahuan tentang mengemudi itu masih kurang karena nggak ada sekolah mengemudi. Beliau sampaikan berkali-kali itu tentang masalah sekolah mengemudi. Nah, sebagai pembina, kalau pemerintah kan pembina pengusaha ya, profesi pengemudi ini kan pembinanya siapa coba? Kan
belum ada. Belum. Profesi pengemudi angkutan barang, pembinanya siapa? Gak ada. Pembinanya perusahaannya, kan? Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk membina pengemudinya, pengusaha. Nah, beberapa kali kita adakan rapat anggota tentang kompetensi. Kita mengenali bersama bahwa pengemudi ini merupakan ujung tombak kita. Ketika terjadi permasalahan di jalan, kita akan kalau kecelakaannya besar, kita akan rugi besar, cerita-cerita gitu. Oleh karena itu, kita sangat mengenali untuk melatih pengemudi ini. Tapi mulai dari mana? Nah, ini jadi seru. Jadi seru. Mulai dari mana kita melatih pengemudi? Kamselindo akhirnya mengadakan kegiatan SMP 2. SMP 2 ini merupakan satu paket pelatihan. Pertama itu TOT, train of trainer di depan. Kedua ini pengemudi. TOT ini buat siapa? TOT ini buat staff yang ada di perusahaan, entah itu HRD, entah itu bagian training, atau siapapun itu. Jadi kemarin kita melakukan pembekalan TOT terhadap mereka. Jadi mereka sekarang sebagian mendapatkan hasil yang cukup memuaskan, sebagian ya memang belum ya, masih kurang nilainya. Tapi setelah melakukan ujian berkali-kali, akhirnya ya bisa. Nah, dengan kemampuan, tapi kita masih tahu, kita masih paham, jadi kita perlu tahu, kita masih paham kalau kemampuan teman-teman itu, pelatih trainer di perusahaan masing-masing itu berbeda-beda. Karena background-nya kan HRD, bukan background trainer. Betul. Nah, akhirnya kami di Kamselindo bersama dengan teman-teman anggota sepakat kalau kita perlu merilis namanya video pelatihan. Video pelatihan. Jadi untuk apa sih video pelatihan itu? Semacam tutorial gitu ya? Ya, semacam tutorial kan sekarang banyak di YouTube. Betul. Semacam tutorial. Kami sepakat kalau pelatihan itu sekarang harus pelatihan berbasis kompetensi. Pelatihan berbasis kompetensi ini artinya pelatihan ini merujuk pada SKKNI yang ada. Nah, setiap modul yang tadi saya sampaikan, setiap okupasi yang tadi saya sampaikan, itu rata-rata ada 16 unit yang harus dipelajari. Kamselindo bersama anggota membuat video tutorial untuk 16 unit dalam sebuah okupasi itu. Tapi yang membedakan memang antara satu okupasi dengan okupasi yang lain. Contohnya pengemudi B3, pengemudi angkutan berat, pengemudi khusus, pengemudi peti kemas ya. Yang beda itu hanya cuma satu. Dari 16 ini 15 sama, satu beda. Karena satu ini kekhususan. Ini B3 khusus, peti kemas, alat berat. Jadi semuanya itu jumlahnya 15 sama 4, 19. Kamselindo membuat 19 modul pelatihan untuk mencakup 5 okupasi. Berat, khusus, B3, alat berat, peti kemas, dan pengemudi angkutan umum. Jadi 5. Memang pengemudi angkutan umum cuma ada 15. Kalau angkutan khusus ketambahan 1. Jadi semuanya ada 19. Saat ini kami sudah masuk ke modul 8. Artinya dari 19 itu sudah selesai 8, hampir setengah lah ya, hampir setengah. Nah, video itu nanti teman-teman anggota yang sudah mengikuti TOT, ada 16 perusahaan, itu bisa mengakses video itu. Video itu nanti teman-teman play, kalau kan tadi saya bilang di depan, nggak semua trainer kemampuannya sama. Melatih unit 16 unit kepada seseorang pengemudi itu nggak bisa sering dalam satu waktu. Karena apa? Mereka itu lebih banyak di jalan. Akhirnya dengan memberikan video tutorial untuk per unit ya, per unit kompetensi itu, ketika mereka pulang ke garasi ganti oli, bagian training atau bagian HRD bisa memutarkan video untuk mereka lihat. Tapi melihat saja tidak cukup, karena ketika melihat kita nggak tahu apakah mereka menangkap. Nah, oleh karena itu Kamselindo juga menyelenggarakan pengujian itu rencana nanti kalau sudah selesai semua unit okupasinya, kami akan selenggarakan ujian sebulan sekali ya. Jadi teman-teman yang udah dilatih sama teman-teman ini
nanti sebulan sekali kita adakanlah ujian. Ujiannya itu bukan nggak berupa simulator sih. Ujiannya kan tadi saya bilang skill udah tahu. Ya. Kita fokusnya di 2. Nah, SMP 2 ini fokusnya bukan ke attitude. SMP 2 ini fokusnya ke knowledge. Jadi kita hanya akan menilai apa yang ada di kepala pengemudi. Nah, disinilah nanti ketika mereka selesai dan dinyatakan lulus, itu berarti Kamselindo akan menerbitkan sertifikat pelatihan. Tapi sertifikat pelatihan Kamselindo aja belum tentu cukup. Betul. Belum tentu cukup. Jadi sama kayak SMK. Kamselindo menerbitkan sertifikat SMK. Tapi sertifikat SMK Kamselindo itu nanti dipakai untuk teman-teman untuk mendaftar lagi mendapatkan sertifikat SMK dari Kementerian Perhubungan. Sertifikat pelatihan pengemudi dari Kamselindo ini merupakan sertifikat pelatihan. Yeah. Tapi nanti pengemudi ini bisa menggunakan sertifikat itu untuk mereka mengupgrade kepada untuk melakukan uji kompetensi. Di mana uji kompetensi itu akan lebih lengkap. Skill, attitude, knowledge dites semua. Makanya kita simulasi berperan di situ. Kalau kita nggak pakai simulator, berarti pengujian itu harus dilakukan di jalan. Pertama, jadi yang kami lakukan dengan simulator itu pertama untuk mengurangi risiko ya. Kedua karena tidak semua komponen kayak gini. Ketika simulator kita bisa meng-capture momen-momen penting untuk dinilai. Saya kasih contoh. Simulator itu pull over, minggir. Otomatis kan prosedur yang harus dilakukan, lihat spion, kurangi kecepatan. Kalau ada mobil silakan lewat gitu ya. Kalau nggak ada mobil baru dipasang sen, merapat perlahan. Kedua, ketika turunan tajam, Pak Wildan KNKT kan sering ngomong masalah penggunaan service brake, service brake yang terlalu eksesif, sehingga remblong. Makanya beliau kan sampaikan gunakan engine brake, gunakan exhaust brake, gunakan service brake terakhir. Jadi ketika kendaraan itu mau turun, engine brake dipakai. Engine brake itu ya apa sih? Pakai gigi bawah, gigi 1 atau 2 gitu ya. Ketika dia turun, mesinnya nanti megangi gitu, gandol. Jadi dia turunnya nggak langsung kayak meluncur. Nggak los gitu ya? Nggak los. Nah, ketika dia turun, dibutuhkan jarak masih jauh, dia bisa pakai exhaust brake, dep gitu kan nanti dia melambat gitu. Nah, ketika dalam keadaan darurat, baru service brake ditekan. Seringkali pengemudi itu turun, boro-boro pakai engine brake, gigi di netral, meluncur. Menurut teman-teman itu, asumsinya biar irit gitu? Biar irit. Exhaust brake, dap nggak cukup, yang nggak nutut. Servis, angin habis. Padahal kalau mereka tahu di awal itu harus pelan, ini tajam, masuk no gigi pelan, turun engine brake, terakhir baru service brake, mungkin kejadian itu gak terjadi. Tapi karena mereka nggak tahu, dengan asumsi bahwa turun itu gigi 0 lebih irit, nah akhirnya yang terjadi adalah kecelakaan, malah babak belur. Nggak cuma irit itu nggak cuma boros biasa itu habis barangkali kan, apalagi kalau menimbulkan fatalitas korban yang begitu banyak dan besar ya. Jadi artinya tapi itu ada di mana? Itu bukan skill. Itu bukan ada di skill, itu ada knowledge. Jadi artinya apa? Nanti kita diuji kompetensi menggunakan simulasi sama. Jalan turunan kita lihat sebagai asesor apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan. Kalau mereka lakukan nggak sesuai dengan cara yang betul, ya jangan diluluskan. Karena pengemudi semacam ini berbahaya di jalan. Umumnya mereka dapat keterampilan itu hanya otodidak dan pengalaman dari sesama teman gitu kan, bukan benar dari pelatihan gitu. Kan sampai sekarang Pak Suryanto Ketua KNKT kemarin ngomong terus gak ada pelatihan pengemudi. Memang gak ada pelatihan pengemudi truk loh ya. Kalau pelatihan pengemudi kendaraan kecil ada lah saya lihat, tapi kalau pengemudi truk gak ada.
sistem pengereman kendaraan besar sama kendaraan kecil jauh berbeda. Kemarin Pak Sum juga menyampaikan juga di sidang para pakar itu motor matic. Cerita dari tentang motor matic. Yeah. Motor matic itu gak punya servis, gak punya engine brake. Iya betul. Khususnya di pegunungan gitu. Sering terjadi itu. Sering terjadi. Makanya dibilang sama Pak Sum, kalau bisa sing motor matic ya. Lah, ya apa? Kalau dia turun, ya, kalau motor manual kan bisa dipindah ke gigi rendah ya, jadi dia pelan, gitu ya. Nah, inilah gitu, hal inilah sih perlu memang benar-benar diperhatikan sama kami selaku pengusaha ya dan perusahaan angkutan barang. Jadi apa sih? Ya apa sih gitu ya? Kompetensi pengemudi nomor 1. Selain SMK yang harus terapkan agar perusahaannya secara keseluruhan aman, tapi perusahaan yang berkeselamatan pasti memikirkan bagaimana cara agar pengemudinya semua berkeselamatan. Nah, teman-teman memang mikir kalau pengemudi dilatih kompetensi satu-satu, tak duit piro rek, lagi kekos ya, Pak? Kekos, tak duit piro rek, ngomongnya selalu begitu. Nah, ya oke, berarti apa yang dilakukan sama Kamselindo sekarang itu memberikan power pada teman-teman dulu sebenarnya. Ya apa caranya? Sekarang teman-teman ini berlomba-lomba buat video dan hasilnya cukup bagus. Karena teman-teman itu kan voting video terbagus. Teman-teman video yang dimaksudnya apa? Video. Jadi gini, seperti yang saya bilang, kita sekarang kan pelatihan berbasis kompetensi. Artinya semua pelatihan yang kita lakukan itu harus berdasarkan okupasi dan unit kompetensi. Contoh, memahami rambu-rambu lalu lintas. 1. Elemennya ada 3 misalnya, aku nggak ingat. KUK-nya ada 15. Berarti KUK semuanya harus terpenuhi. Nah, itu 1 unit kompetensi itu berarti dikuasai. Nah, ketika itu teman-teman membuat video berdasarkan itu diaplikasikan dalam bentuk video gitu. Diaplikasikan dalam bentuk video. Memang caranya macam-macam teman-teman ini. Ada yang menggunakan Zoom. Pakai presentasi, terus mereka ceramah. 1. Ada sing live, jadi pakai handphone, praktek. Tapi yang penting selalu kita tekankan, tolong semua elemen yang ada di KUK pakai sabuk pengaman, misalnya contoh ya. Spion suruh betul. Nah, nanti ada mereka di situ lagi pakai sabuk pengaman, setel spion. Nah, semua KUK di sana nanti akan terpenuhi. Jadi dengan terpenuhi KUK itu artinya unit kompetensi yang diperlukan oleh pengemudi semua terpenuhi. Gitu ya. Jadi nah, gini Kamselindo terus. Oke, berarti kan kita buat video itu. Video itu bisa diakses oleh anggota. Sesukanya, sepuasnya. Digunakan kapan? Ya ketika pengemudinya lagi ganti uli. Kan nggak harus berada langsung 16 kan? Hari ini 5. Datang lagi pengemudi ini sudah 5 ya. Nah berarti nomor 6, 7, 8 bisa. Nah gitu. Lama-lama kan 16 terpenuhi. Nah setelah 16 terpenuhi, sudah nonton semua. Ajukanlah ke Kamselindo. Ini pengemudi mau ujian. Nah, kita adakan ujian sebulan sekali. Artinya apa? Ketika pengemudi itu lulus ujian, berarti selama dia mengikuti video tersebut, nangkep. Tapi kalau nggak lulus ujian, berarti selama mengikuti video itu, mungkin pikirannya ada di tempat lain. Nah, kalau nggak lulus, apa yang bisa dilakukan sama perusahaan? Ya suruh nonton lagi. Nonton terus, ujian lagi. Nah, artinya apa? Dengan demikian perusahaan bisa memahami dengan demikian perusahaan yakin pengemudi itu memahami pelatihan berbasis kompetensi tersebut. Dengan diterbitkannya sertifikat sama Kamselindo berarti dia paham akan apa yang dilatihkan kepada mereka. Biayanya berapa? Besar, bukan cuma waktu aja buat nonton. Toh sebenarnya begini, ganti uli pengemudi yang nganggur, dia suruh training lah, gitu. Training. Nah, sekarang kalau di Kamselindo semua dibuat mudah, nggak mahal, videonya bisa ditonton terus, ya kan? Kita mengadakan pelatihan karena semua anggota itu cuma urusan masalah administratif saja.
Nah, beda sama kalau kita latihan di luar memang memanggil instruktur profesional. Yeah. Saya tahu pengusaha truk di bawah anggota Kamselindo itu mobil unitnya itu banyak ya. Ada yang 400, ada yang 700. Kalau mau di training satu-satu itu mau habis biaya berapa? Jadi akhirnya mereka punya training center sendiri. Cuma training center mereka sifatnya itu lebih ke proaktif. Reaktif. Artinya apa? Kalau ada kecelakaan baru di training. Nah, sekarang kita merubah mindset itu dari reaktif menjadi kompetensi based training. Artinya mereka bisa bagian dari kultur perusahaan gitu ya Pak. Setelah mereka melakukan SMK, kultur safety-nya meningkat, mereka menggunakan mereka menggunakan program SMP 2 untuk meningkatkan kompetensi pengemudinya. Kalau mereka beranggapan, oh yuk kita perlu juga untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dari BNSP, silakan. Kita ada LSP MI. Sejalan juga dengan Kementerian Perhubungan barusan menerbitkan PM 77 ya, tahun 2021 kalau saya nggak salah. Tahun lalu 2021 tentang kompetensi pengemudi. Isinya sama aja. Jadi artinya, tapi mereka nggak melatih. Mereka hanya menguji. Saya melatih siapa? Kalau nggak kita, siapa lagi? Gitu ya. Jadi perusahaan ini harus mengambil alih pembinaan terhadap pengemudinya. Kenapa? Karena pengemudi mereka itu binaan mereka. Asetnya perusahaan dibawa sama pengemudi. Kalau terjadi kecelakaan, yang rugi siapa? Perusahaannya juga. Nah, disitulah dua program penunjang keselamatan yang ada di Kamselindo. Jadi kita mulai dari perusahaannya dan pengemudinya. Dua ini merupakan aspek yang tidak terpisahkan. Satu lagi kalau tentang pengemudi berkaitan juga dengan keselamatan ya. Kita itu masuk ke attitude. Attitude itu ada program lain. Saya lanjutkan aja yang program yang ketiga. Atau ada pertanyaan lain dulu? Mungkin ini Pak, dari keterlibatan anggota Kamselindo gitu, apakah setahun terakhir itu sudah ada benefit? Maksudnya mungkin dari memberi nilai lebih di mata customer, bahwasanya oh perusahaan ini ternyata lebih safety ketimbang yang lain karena tergabung di Kamselindo gitu. Ya, saya lihat teman-teman, kami banyak testimoni dari anggota ya, dan anggota merasa bermanfaat untuk bergabung dalam asosiasi kami ya. Jadi ketika mereka bergabung, mereka merasakan angka kecelakaannya juga menurun, angka kejahatan terhadap anggota juga menurun. Jadi artinya program yang kita jalankan ini cukup berhasil, walaupun kami belum terlalu banyak menyentuh aspek keamanan. Tapi rencana setelah program SMP 2 ini, pelatihan pengemudi ini selesai, kita akan mulai masuk ke program keselamatan. Salah satunya panic button yang lagi kita kembangkan ya. Yang lagi kita kembangkan itu termasuk program keselamatan itu kami ada 3. Yang satu itu tentang bela negara, kedua itu ini termasuk attitude yang tadi, kedua panic button, ketiga SMP, sistem manajemen pengamanan. Jadi anggota merasakan, anggota kami khususnya ya, merasakan banyak manfaat untuk bergabung di dalam Kamselindo. Tapi Kamselindo ini organisasi terbuka ya, artinya siapa saja yang mau bergabung di dalam wadah organisasi Kamselindo ya monggo, welcome. Kami sangat welcome. Artinya dari sisi pemilik barang atau customer ini masih belum ada awareness soal penting loh memilih tracking yang safety gitu atau gimana Pak? Saat ini memang lebih banyak fokus ke harga ya. Saat ini ya. Tapi memang saya perlu sampaikan bahwa kewajiban perusahaan itu kan nggak hanya masalah ekonomi. Kita juga punya masalah tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan terhadap lingkungan kita ya. Jadi artinya dua aspek ini merupakan hal yang tidak terpisahkan. Nah, bentuk tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan itu kami lakukan di Kamselindo. Jadi artinya sebenarnya kalau kita bicara keamanan dan keselamatan itu banyak orang ngomong itu merupakan biaya, karena keamanan keselamatan keluar uang lah. Nggak pikirkan gitu ya. Tapi jangan salah, justru keamanan keselamatan itu juga selain memang membutuhkan anggaran ya, tapi juga akan menghemat biaya. Karena kalau kecelakaan sampai barangnya rusak semua,
ujung-ujungnya kan juga rugi juga ya. Belum kalau kita bicara masalah reputasi juga gitu loh. Ini yang perlu teman-teman mulai perhatikan. Tapi saya lihat generasi-generasi yang baru sekarang lebih fokus pada nggak hanya pada aspek ekonomi ya. Jadi lambat laun kita akan menuju sana. Artinya akan pemilik bank akan jadi target selanjutnya dari Kamsel itu Pak, untuk menjadi sasaran untuk bahwasanya safety itu penting daripada hanya sekedar ekonomi gitu. Ya, kalau sekarang sih kita saya yakin customer itu, langganan-langganan itu paham betul juga masalah itu. Mereka juga berusaha untuk optimal ya dalam hal keamanan dan keselamatan barangnya ya. Tapi memang saat ini masalah ekonomi masih sangat mendominasi. Saya rasa nggak cuma di perusahaan angkutan saja, tapi masalah pengguna jasa pun, di pemilik barang pun, mereka juga merasakan kalau pressure persaingan harga itu juga tinggi di antara mereka ya. Dan itu menjadi akar odol masih marak juga ya. Oh, persis sekali. Jadi karena dua hal masalah odol itu. Pertama, selain tekanan ekonomi, kedua masalah penidaan yang belum belum optimal. Kalau belum optimal kan berarti masih banyak celah gitu ya, masih banyak celah. Nah, artinya kalau penidaan itu sudah optimal maksimal, harusnya akan lambat laun berkurang. Sama kayak kita bicara di Jerman misalnya. Ketika mobil ketemu odol, polisi akan segera menangkap. Mobil itu nggak boleh keluar, sampai dipotong di sana. Ya, potong apa ya Pak? Baknya atau gini? Iya, kalau overdimensi saya bilang, dia akan ditangkap, dipotong di tempat. Setelah itu baru dia road legal ya, roadworthy lah, baru boleh keluar lagi. Jadi kalau kita kan nggak bisa karena keterbatasan tempat, anggaran dan biaya ya. Jadi pemerintah pun juga memiliki keterbatasan. Jadi di dalam hal itu, malah kita pikir Kamselindo ini nggak mau hanya menyalahkan ya. Salahku kok belum gini. Makanya kita coba ngambil langkah-langkah proaktif untuk membantu untuk menjadi solusi ya, menjadi solusi di permasalahan odol ini. Oke, lanjut ke program yang selanjutnya. Program selanjutnya, kami ini punya totalnya 6 program unggulan, tapi kan tadi baru cerita 2. Nah, program ketiga ini namanya program bela negara. Jadi untuk menimbulkan rasa nasionalisme di kalangan pengemudi. Program bela negara ini kami lakukan untuk membangun attitude. Dan tadi saya sampaikan, elemen sebuah kompetensi itu ada 3. Knowledge, attitude, sama skill. Skill sudah punya, knowledge sudah kita cover. Sekarang elemen ketiga yang kita cover tuh masalah attitude. Bela negara ini sebenarnya ada di pembinanya adalah Kementerian Pertahanan, Kemenhan. Ada undang-undang tentang bela negara, termasuk ada di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ya, bahwa setiap warga negara itu wajib untuk membela negara. Nah, hal itu diturunkan lagi ke dalam bentuk undang-undang tentang kewajiban kita untuk membela negara, termasuk bentuknya adalah Komcat dan Komduk. Komcat itu kalau akhir-akhir ini kan sekali ya. Komcat itu komando cadangan ya? Komponen cadangan. Komponen cadangan. Ingat nggak waktu beberapa waktu lalu Pak Presiden meresmikan Komcat sama Pak Prabowo, Menteri Pertahanan, untuk anak-anak muda di bawah 35 tahun mengikuti, bukan wajib militer, tapi secara sukarela untuk bergabung di dalam komponen cadangan. Tapi komponen cadangan ini berlatih selama 3 bulan. 3 bulan. Nah, sedangkan Kamselindo ini mengambil yang kedua, yaitu Komduk. Komponen pendukung. Komponen pendukung ini ada di dalam bela negara, program bela negara. Program bela negara ini kami lakukan kemarin tahun 2020 Desember. Dari Kamselindo, pengurus Kamselindo ada sekitar 11 orang. Kami mengikuti program TOF yang diberikan
sama Kementerian Pertahanan di Bandiklat Rumpin. Nah, di sana itu pengurus-pengurus Kamselindo ini diberikan pelatihan untuk menjadi fasilitator. Dengan kami menjadi fasilitator, pengurus Kamselindo ini bisa menyelenggarakan pelatihan bela negara. Pelatihan bela negara ini bukan militerisasi ya, tapi memang seragamnya kayak militer. Seragamnya itu warnanya putih biru abu itu gabung jadi satu. Ada baju PDL-nya juga kayak tentara, dan itu kami lakukan cukup seru itu 10 hari lah waktu di Rumpin. Nah, berangkat dari situ kemudian kami berpikir, karena masalah pengemudi di jalan ini nggak hanya cuma masalah kecelakaan lalu lintas ya, tapi kan yang demo-demo kemarin sering teriak masalah pungli kan, teriak masalah pungli. Nah, kami melakukan pelatihan bela negara ini untuk sebagai efek deterren gitu. Efek apa ya, deterren itu apa ya? Efek pencegahan lah. Efek pencegahan ketika orang mau melakukan pungli, mikir dulu gitu. Jadi output yang kita berikan kepada pengemudi-pengemudi yang sudah mengikuti bela negara itu kami berikan KTA, kartu tanda anggota bela negara. Itu ada KTA-nya dari Kemhan. Ya, Kamselindo juga mengeluarkan KTA sendiri. Kedua, kami berikan seragam. Seragam itu bukan PDL lengkap kayak yang dimiliki sama fasilitator. Karena untuk pengemudi menggunakan PDL lengkap, menggunakan baju, celana, sama boot, kan kurang nyaman ya untuk pengemudi di jalan. Akhirnya kami melakukan sedikit modifikasi, yang mereka pakai itu rompi. Nanti kapan saya kasih contoh rompinya, karena saat ini kita sedang buat, kemarin kita udah melakukan batch 1, jadi ada rompinya pakai kain bela negara. Jadi mereka ada KTA, ada itu. Jadi kegiatan apa, Pak? Waktu kita launching kegiatan bela negara itu dibuka sama Direktur Bela Negara dari Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan. Kegiatannya itu kalau di kami menggunakan pelatihan secara daring. Ada 9 modul yang harus diikuti tentang bela negara. Ada 9 modul. Nah, 9 modul ini sudah kita siapkan video tutorialnya. Dan video tutorial ini nanti ada ujian. Jadi ujian itu untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap bela negara. Bela negara itu isinya banyak ya. Ada tentang pemahaman tentang narkoba, pemahaman tentang terorisme, pemahaman tentang tentang peraturan undang-undang bela negara sendiri dan seterusnya. Ada 9 modul. Nah, di sana ketika pengemudi ini mengikuti semua modul itu, dia nanti akan menjadi kader bela negara. Saat ini yang sudah mengikuti kader bela negara angkatan 1 di Kamselindo ada 30 orang. 30 orang. Kami akan terus melakukan kegiatan ini. Jadi video itu kita berikan kepada teman-teman yang ikut TOT tadi. Untuk mekanisme sama. Jadi pengemudi-pengemudi itu lihat terus. Ketika siap, mereka nanti bilang, ini sudah ikut semua modul, mau ujian. Kita nanti selenggarakan ujian untuk mengetes pemahaman mereka tentang bela negara, karena di sana ada ceramah-ceramah yang cukup membangkitkan, menggelorakan semangat bela negara ya. Nah, setelah itu teman-teman itu akan mendapatkan KTA dan itu. Tujuannya apa gini? Bela negara ini kami gunakan sebagai bukan alat ya, sebagai mekanisme untuk meningkatkan kerjasama dan gotong royong di jalan. Antara anggota Kamselindo ada dari 43. Kan kemarin teman-teman tuh bicara beberapa waktu lalu, kita sebagai pimpinan perusahaan solid, tapi anggota kita di bawah nggak solid katanya. PTA rusak, PTB lewat aja, bantu enggak, ini enggak, kan gitu ya. Itu jadi pembicaraan cepat. Nah, ya gimana itu seragamnya lain. Seragamnya lain, kadang-kadang takut kalau dia membantu malah nanti dirampok. Takut, jadi gak yakin. Nah, oleh karena itu kemarin kita sepakati bahwa rompi bela negara itu menjadi simbol identitas kita di jalan.
Artinya ketika nanti PTA, PDB, PTC anggota Kamselindo makan di sebuah rumah makan, mereka kan bisa say hello, ya kan, say hello. Ketika ada yang rusak, yang lain bisa membantu. Orang seragamnya sama. Kalau mereka di tempat muat bongkar, mereka menggunakan identitas perusahaan, seragam perusahaan. Tapi ketika mereka di jalan, mereka bisa menggunakan rompi Kamselindo. Hasil dari pelatihan Kamselindo ini kita buatkan surat laporan untuk Kementerian Pertahanan loh. Jadi kita selalu buat surat laporan ke pertahanan bahwa sudah ada 30, 40, 50 orang dan seterusnya yang sudah mengikuti pendidikan bela negara. Kedua, kita juga membuat surat itu tembusan, bukan tembusan sih, surat berisi seperti itu juga kepada Kodim, di mana tempat perusahaan itu berada. Jadi Kodim-Kodim itu juga akan mendapatkan surat tersebut bahwa udah ada sekian warga di daerahnya mengikuti pelatihan dan pendidikan bela negara. Nah, disitulah nanti kita disitulah kita berkontribusi terhadap program bela negara yang diadakan sama Kementerian Pertahanan. Selain itu, buat kami itu juga merupakan identitas perkumpulan. Kenapa? Banyak perkumpulan yang identitasnya kan kadang-kadang nggak resmi gitu loh, gitu ya, kan banyak gitu ya. Nah, kami ini menggunakan atribut seperti ini itu dilindungi sama undang-undang dasar, sama undang-undang. Jadi kami memang menggunakan, warnanya pun sama. Jadi kami menggunakan atribut berdasarkan undang-undang yang memayungi bela negara. Kalau yang dimaksud diharapkan ada perubahan attitude apa Pak dari? Jadi gini, ketika mereka sudah mengikuti program bela negara, mereka akan meningkatkan kecintaannya terhadap negara. Mereka juga akan lebih sistem komandonya nanti kan juga akan terbentuk Sistem komandonya nanti kan juga akan terbentuk. Selain itu, soliditas mereka di lapangan juga akan terbentuk. Ketika teman-teman oknum-oknum atau preman-preman di jalan mau melakukan pungli, mereka lihat, oh ini tentara dari mana, mungkin kan efek deter itu terjadi gitu. Betul. Nah, sekarang beberapa waktu lalu ada laporan dari anggota, mosok pengemudi ngopi kecipratan air gitu, tahu-tahu dikeroyok sama gini, pengemudi minum kopi. Ada warga kecipratan, pengemudi marah, dikeroyok pengemudi teman-teman sama warga di situ. Nah, kalau mereka menggunakan atribut bela negara kan akan menjadi deterrent effect juga. Betul. Jadi, nah, faktor keamanan di sana dapat, faktor disiplin diri dapat, faktor safety dapat. Lebih ke kedisiplinan ya. Faktor keamanan juga dapat. Jadi program bela negara ini menjembatani dua ini, keamanan dan keselamatan. Nah, itu kita lakukan karena di SMP nanti di program yang berikutnya, program keempat, itu lebih berat ke keselamatan termasuk panic button yang sedang kita lakukan. 45 itu kan tentang drill, panic button dan sistem manajemen pengamanan. Program bela negara ini menjembatani antara keamanan dan keselamatan. Gitu. Itu program ketiga. Saat ini udah 30 anggota yang ikut, 30 orang personil ya. Nah, dari 30 ini KTA mungkin seminggu 2 minggu lagi keluar gitu ya. Karena ini kan harus pecah telur dulu. Rompi nanti kita bagikan untuk yang lulus. Setelah itu program berikutnya langsung kita sambung terus nyambung gitu. Lanjut ke program keempat Pak. Nah, saya ke bela negara sedikit. Jadi bela negara ini di bawah naungan organisasi, tapi kita kan punya anak organisasi ya, namanya Komunitas Pengemudi Kamselindo. Jadi Kamselindo punya komunitas pengemudi, karena pengemudi itu binaan kami. Jadi komunitas pengemudinya inilah nanti yang diketuai juga pengemudi atau gimana? Ketuanya komunitas pengemudi saat ini Pak Hans ya, Pak Lindungan Siagian, Pak Hans. Nah,
nanti anggotanya pengemudi dan pengurusnya ada pengurus pengemudi yang ada di perusahaan. Karena memang kan gini, kita ini kan asosiasi atau perkumpulan perusahaan. Jadi program komunitas pengemudi Kamselindo itu merupakan program yang dilakukan sama perusahaan-perusahaan which is anggota kita ya, untuk membina pengemudinya. Nah, jadi pembinaan kita lakukan di komunitas pengemudi itu. Walaupun keanggotaan Kamselindo itu nggak cuma hanya perusahaan, kami juga membuka ruang untuk komunitas pengemudi yang lain. Jadi ketika komunitas pengemudi yang lain mau melakukan pembinaan anggotanya menggunakan program SMP 2 atau menggunakan program bela negara, kita juga sangat welcome. Karena komunitas pengemudi Kamselindo ini tujuannya merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan truk ya, angkutan barang untuk membina pengemudi itu. Bagaimanapun juga mereka kan anak-anak kita gitu. Jadi dua program ini kami gunakan untuk membina. Makanya kami nggak hanya fokus kepada perusahaan angkutan barang. Komunitas pengemudi pun yang mau jadi anggota kami itu monggo. Tapi mungkin program yang melekat cuma 2. Program pelatihan personil sama program bela negara. Kalau SMK-nya kan ke perusahaannya, ya kan? Saya masuk ke program yang keempat. Program yang keempat sama kelima ini berkaitan. Program yang kelima ini namanya program panic button atau namanya drill untuk melatih kesiapsiagaan yang sedang dikembangkan sekarang. Yang sedang kita kembangkan sekarang, yang untuk melatih kesiapsiagaan perusahaan ketika dalam keadaan emergency atau dalam keadaan bahaya. Khusus untuk panic button ini kita sekarang sedang kembangkan dengan Polda Metro Jaya dan rekan kita dari Radar Darat. Jadi emergency yang dimaksud ini penggelapan kendaraan atau penggelapan kendaraan, nggak cuma penggelapan kendaraan atau tindakan kriminal terhadap kendaraan. Perampokan gitu. Perampokan bisa, mungkin pengeroyokan bisa, apapun itu yang bersifatnya emergency, bukan kalau ban kempes ya. Nah ini perlu kita luruskan karena gini, jangan nanti panic button dipakai ketika nanti sembarangan gitu. Sembarangan pengemudinya berantem sama istri panic button. kan polisi tugasnya banyak. Betul. Bukan untuk menyelesaikan hal-hal yang remeh gitu. Iya, menyelesaikan permasalahan rumah tangga pengemudi ya, bukan. Nah, jadi awalnya panic button ini waktu itu lahirnya Kamselindo juga bareng. Panic button ini lahirnya Kamselindo itu diawali dari masalah 2 tadi ya. Jadi ketika pertama kali Kamselindo lahir itu kita sudah mengalami 3 atau 4 kali masalah penggelapan di anggota. Jadi anggota-anggota itu merasa pelakunya siapa Pak? Pelakunya ada pengemudinya sendiri. Pelakunya rata-rata pengemudinya sendiri. Nah, sebenarnya rata-rata perusahaan itu punya GPS center masing-masing. Tapi seringkali ketika terjadi permasalahan terhadap mobil, entah itu dilakukan pengemudinya atau dilakukan orang pihak ketiga, kebanyakan itu terkaget-kaget mereka. Setelah 1 hari, loh mobilnya kemana ya? Lah itu ya udah terlambat. Kadang-kadang aja kita sering melakukan namanya fire drill ya. Artinya apa? Ini perhatian, ini hanya latihan gitu. Tapi yang lain turun semua. Ya kan? Yang lain turun semua. Nah, apa sih tujuannya latihan itu? Ya untuk mempersiapkan ketika ada keadaan bahaya beneran. Seringkali kendaraan hilang itu terjadi ketika kita masuk ke zona nyaman. Artinya GPS-nya, tim control room GPS-nya nyaman. Lengah gitu ya? Lengah, selalu lengah. Nah, ketika itu terjadi, berarti repot kalau itu terjadi. Sebenarnya panic button juga ini berangkat dari kunjungan Pak Presiden Jokowi ke Tanjung Priok tahun lalu ya? Apa 2 tahun lalu? Tahun lalu Pak. Tahun lalu ya, bulan 5. Iya. Saya ingat bulan 5 itu. Waktu itu vaksinasi pertama, vaksinasi di Tanjung Priok.
Saya ingat waktu dari protokol istana nelpon. Saya nelpon protokol istana berkenaan dengan vaksinasi yang satu, kedua itu berkenaan dengan tempat di mana untuk mau sidang. Mau sidang beliau ke Tanjung Priok, kemudian mau ramah tamah dengan pengemudi yang ada di situ. Nah, waktu itu beliau di mana ya, di dermaga berapa saya lupa, di terminal berapa. Kemudian beliau sampaikan ada masalah apa? Gitu ya. Salah satunya masalah pungli kan, yang mencuat. Yeah. Langsung bedah-bedah di tubuh Pelindung waktu itu ya. Nah setelah itu ternyata masalah pungli ini juga merupakan masalah yang serius yang terjadi hingga saat ini. Kenapa saya bilang demikian? Demo odol kemarin, pungli juga kan? Jadi Pak Presiden kemarin ngomong pungli di bulan 5, demo odol kemarin masih ngomong pungli. Lah berarti apa? Sudah hampir setahun berjalan ya. Tapi masalah pungli masih menjadi masalah perhatian utama untuk pengemudi loh. Jadi artinya apa? Disinilah tapi dari bulan 5 itu kita berkoordinasi cukup erat dengan Polda Metro Jaya, khususnya di Lantas, untuk pilot project. Namanya pilot project untuk panic button. Panic button ini memang ya banyak, bukan barang baru. Bukan barang baru di Indonesia. Bukan barang baru di Indonesia. Cuman kelemahannya saat ini kelemahannya masih kurang gini. Jadi masih kurang ideal kondisinya, sehingga ketika teman-teman dari kepolisian itu datang, ternyata laporannya palsu. Atau kejadiannya udah lewat. Atau apa? Jadi pengumpulan barang buktinya kurang kuat. Kedua, ketika ada kejadian, pengemudi pun juga malas untuk melapor. Nah ini jadi masalah. Oleh karena itu kami menggunakan metode panic button yang udah di-improve atau udah ditingkatkan. Dengan cara apa? Panic button oleh pengemudi akan diverifikasi sama kantor. Jadi panic button ini pertama dari pengemudi, dia nanti lari ke dashboardnya Kamselindo di kantor mereka, tim GPS-nya loh. Tim GPS itu verifikasi apakah masalahnya seperti apa. Setelah itu dia langsung meneruskan ke kepolisian. Artinya ada satu proses saringan sebelum dia ke kepolisian, sehingga semua apa yang dilakukan sama pengemudi itu sudah diketahui sama kantornya. Ya, nah ini penting karena nanti di dalam dashboard yang kami buat kerjasama dengan radar darat itu, ketika panic button ditekan, berarti teman-teman itu sudah tahu, teman-teman itu mengupload kendaraannya, identitas pengemudinya, termasuk posisi kendaraannya. Jadi posisi kendaraan itu nantilah, atau kita kenal kalau di WhatsApp itu share live location. Jadi teman-teman dari kepolisian itu tahu betul bahwa di situ pengemudi ini, kendaraan ini sedang membutuhkan pertolongan. Berarti informasi yang udah sampai ke pengemudi itu udah A1. Kenapa? Ke teman-teman di kepolisian udah A1. Kenapa? Karena sudah diverifikasi sama kantornya. Kalau sampai nanti larinya itu laporan palsu, berarti kan kantornya nggak melakukan pengecekan. Nah ini layer satu yang kami bikin. Kenapa kok harus orang kantor terlibat? Karena itu melatih kesiapsiagaan kawan-kawan. Kalau pengemudinya membutuhkan bantuan teman control room mereka nggak tahu, berarti control room mereka nggak siap. Makanya Kamselindo melakukan drill. Apa itu drill? Nanti ada pengemudi satu belok gitu ya, tekan panic button, kita lakukan simulasi. Karena di simulasi kami itu seperti yang saya sampaikan, konsep Kamselindo itu gotong royong. Artinya ketika terjadi masalah, yang harus merapat tidak hanya teman-teman kepolisian, tapi tim emergency dari anggota yang lain juga. Jadi kita itu modelnya kayak teman ada masalah, ayo dibantu. Kenapa begitu? Seringkali kejadian tindak kejahatan
itu masa-masa awal itu sangat kritikal. Keberhasilan atau kegagalan tergantung dari waktu awal. Jadi disinilah kerjasama yang kami bangun, khususnya untuk panic button, termasuk drill pelatihannya dari situ. Rencana akan kami lakukan mungkin setahun 4 kali ya. Tujuannya apa? Selain melatih kekompakan, melatih soliditas, melatih kesiapsiagaan, pelatihan ini nggak hanya teman-teman loh. Pelatihan ini juga melibatkan teman-teman kepolisian. Kepolisian terus kita ajak, yuk. Jadi kami harapkan apa yang kita buat yang namanya panic button ini dapat menjadi solusi untuk selain tindak kejahatan karena entah itu penggelapan, entah itu curas ya, pencurian dengan kekerasan, entah itu pungli, entah itu penganiayaan gitu ya. Hal itu bisa segera diselesaikan, jangan sampai nanti presiden main ke Tanjung Priok lagi belum ada solusi gitu. Nah, makanya ini kita sangat antusias ya, termasuk dengan Polda Metro. Kami berdua sangat antusias untuk cepat menyelesaikan panic button ini supaya bisa menyelesaikan masalah di angkutan barang yang satu ini. Progres sampai hari ini Pak untuk proyek panic button? Rencana sih mungkin sekitar bulan depan ya, bulan depan lagi, 1-2 bulan lah. Kami harap ya juga udah ada progres. Sudah langsung simulasi di sana. Simulasi sehingga dan saat itu juga kita akan launching di kalangan anggota. Nah itu merupakan program untuk menunjang keamanan di angkutan barang. Selain nanti program berikutnya SMP yang saya akan sampaikan. Target setelah mungkin bulan depan sudah rilis dari Polda Metro, apa yang akan dilakukan Pak dari Kamsel? Setelah uji coba dengan Polda Metro berjalan dengan smooth, berarti kan kendaraan di Jabodetabek ini bukan Metro Jabodetabek ya, sorry. Jurisdiksi Polda Metro kan Jabodetabek. Yeah. Berarti Jabodetabek ini untuk pilot udah bagus. Kami akan bawa ini ke Polantas untuk bisa diterapkan secara nasional. Artinya Polda Metro ini sebagai batu loncatan ke lebih tinggi itu maksudnya? Untuk pilot lah, untuk pendahulu lah, uji cobanya. Karena setelah itu kita akan tarik ke ranah nasional untuk mengatasi permasalahan tindak kejahatan di angkutan barang secara lebih permanen. Beruntungnya dari Polda Metro menyambut baik Pak kemajuan. Sangat baik. Pak Direktur Lalu Lintas sangat perhatian, sangat atensi, dan beliau merasa ini merupakan terobosan karena selama panic button yang sekarang masih banyak kelemahan. Dengan panic button versi terbaru ini kita harapkan laporan-laporan palsu yang masuk yang tidak urgent atau palsu yang nggak perlu masuk ke kepolisian itu dapat kita saring. Karena melibatkan banyak pihak di sini kan. Program selanjutnya Pak tadi keempat ya. Nah, program yang kelima, Kamselindo itu juga memiliki SMP, sistem manajemen pengamanan. Sistem manajemen pengamanan ini nggak terlalu beda sama saudaranya SMK. SMP SMK ini saudara kembar. Jadi kalau kita bicara tentang SMK itu ada 10 elemen. SMP kami mengambil dari Perpol 3 ya, kalau saya nggak salah, saya cek lagi tentang sistem manajemen pengamanan. Perpol ini diacu sama Pamopfit. Jadi Pamopfit itu pengamanan objek vital. Di mana di dalam Pamopfit itu ada 11 elemen yang harus diterapkan oleh perusahaan dalam melakukan manajemen pengamanan. Tapi memang kalau kita bicara objek vital itu kan benda tak bergerak. Benda tak bergerak. Jadi elemen SMP ini mungkin kita juga akan buat sama kayak SMK, terdiri dari 11 elemen. 10 elemen. Karena elemen ke-11-nya itu untuk anggota Polri. Jadi kesiapsiagaan anggota Polri lah. Nah, kita dari sisi perusahaan kan 10-nya. Nah, 10 ini nanti kita akan terapkan juga sama kayak SMK. Artinya kompetensi operator
IS-nya, kompetensi pengamanan, personil pengamanannya, dan seterusnya itu kita harus punya, karena tiap perusahaan itu sebenarnya punya bagian safety officer. Ya, mungkin nanti tinggal dikembangkan safety and security officer. Nah, mereka inilah nanti yang menjadi penjuru ketika ada masalah keamanan dan keselamatan. Jadi di sini perlu kita modifikasi memang yang SMP dari Opfit ya, karena lebih berkenaan dengan objek vital atau benda tak bergerak. Kita ini kan benda bergerak. Nah, jadi elemen yang ada di SMP, yang ada di Opfit, itu yang ada di Perpol, kita nanti akan melakukan sedikit modifikasi. Agak beda sama SMK yang kita telan mentah-mentah ya. Kalau SMP ini perlu diperbaiki elemen-elemennya agar bisa lebih merefleksikan perusahaan dengan aset bergerak. Jadi ini nanti yang kita akan terapkan kayaknya Perpol 3 ya, sesuai dengan Perpol 3. SMP di perusahaan angkutan barang dan logistik itu merupakan bagian penting, karena seringkali saya lihat di teman-teman di perusahaan angkutan barang boro-boro keselamatan, safety officer, boro-boro safety officer, security officer apalagi gitu. Security officer itu bukan satpam loh Bapak Ibu ya. Jadi poin saya itu bukan satpam. Security officer itu lebih memperhatikan keselamatan, keamanan perusahaan secara keseluruhan, termasuk apa? Pengamanan kendaraan, pengamanan saat ngirim, rekrutmen pengemudi, rekrutmen staff itu harus dilakukan sedemikian rupa, tidak hanya berdasarkan variabel apakah dia bisa mengemudi secara aman apa enggak. Tapi rekrutmen pengemudi kalau di SMP itu harus jelas ya, apakah pengemudi yang direkrut itu aman atau enggak. Kalau kita lihat ya, 4 kejadian barusan yang bukan barusan, tahun itu terjadi tahun 2020, akhir 2020 sampai pertengahan 2020. Kita 2020 itu memang sering ya. Nah, di situ rekrutmen pengemudi sekarang juga harus menerapkan sistem yang ada di SMP. Artinya apa? Pola rekrutmennya, tes psikologinya, ya. Apakah yang bersangkutan ini mendapatkan rekomendasi yang baik daripada lingkungan sekitarnya, atau jangan-jangan jangan-jangan keterikatan pengemudi ini dengan masa lalunya nggak ada sama sekali. Artinya gini, keterikatan seorang pengemudi, kita ngomong bobot, bebet, artinya orang itu harus jelas teridentifikasi dari awal dia itu lahir sampai dia itu sekarang. Lahir di mana, tinggal di mana, orang tuanya siapa, orang tuanya tinggal di mana, masa kecilnya seperti apa, lurah, kepala desa dan seterusnya itu pendapat lingkungannya seperti apa. Itu harus sampai sejauh itu perusahaan itu merekrut. Karena kalau gini, pengemudi nemu di pinggir jalan, ya langsung suruh masuk. Habis gitu istrinya nggak tahu, rumahnya nggak tahu, keluarganya nggak tahu. Baru tahu orang ini benar-benar misterius. Benar-benar misterius. Nah, benar-benar misterius. Ya alamat lah. Alamat kendaraan hilang mana nih? Perekrutan pengemudi dengan menggunakan sistem manajemen pengamanan akan lebih memastikan perusahaan itu mendapatkan pengemudi yang betul-betul. Kalau pengemudi itu ngambilnya dari pinggir jalan gitu ya, risikonya ya barang yang dibawa hilang. Dan SMP ini udah jalan Pak? Belum. SMP ini rencana kita akan terapkan, program kita cukup padat. SMK sudah, SMP 2 sudah, bela negara sudah, panic button akan segera launching. Sekarang bulan 3 ya, bulan 4, bulan 5 lah ya, paling telat. Terus habis gitu
kemungkinan bulan 4, bulan 5 itu kita akan melakukan SMP, kemudian SMK lagi. SMP terus SMK lagi. Jadi itu kira-kira program yang akan kita jalankan di tahun ini. Total semua udah 5 ya? Tak sebutkan ya? Nah, program yang terakhir, apa saya ke yang terakhir? Apa ada pertanyaan dulu? Yang terakhir ya? Program yang terakhir itu ya webinar. Webinar konsultasi hukum atau apapun itulah ceritanya. Jadi kita akan menyelenggarakan kegiatan webinar secara rutin ya, khususnya yang berkenaan dengan aspek-aspek permasalahan keamanan keselamatan di angkutan barang. Klinik hukum juga mungkin kita akan lakukan ya, karena ya nanti topik-topik yang menarik lah. Webinar itu kita akan isi dengan topik-topik yang menarik. Rencana kita akan lakukan sebulan sekali ya, sebulan sekali. Jadi webinar ini nanti ya bisa featuring anggota atau pemerintah atau siapapun itu, tapi yang jelas nanti akan mengangkat topik-topik yang sedang hangat dan hot gitu ya di lingkup angkutan barang, khususnya berkenaan dengan keamanan dan keselamatan. Jadi nanti aspek-aspek itu, jadi kurang lebih 6 itu program yang sudah berjalan dan akan berjalan untuk Kamselindo. Saya rasa itu programnya juga udah lumayan padat ya. Iya. Artinya untuk yang klinik hukum ini nanti kemasannya lebih ke bentuk webinar ya Pak? Untuk sekedar sosialisasi, konsultasi hukum gitu ya? Ya, karena gini, selain kita kalau kita perlu bedakan, kalau webinar itu kan ada 2 aspek ya. Pertama berbentuk sosialisasi pada masyarakat umum, dan karena kami anggapnya masyarakat umum itu calon anggota ya, calon anggota dan anggota, karena sifatnya kalau calon anggota dan anggota ini beda. Anggota ini berarti teman-teman ini sudah menjadi anggota perusahaan angkutan dan perusahaan logistik, sudah menjadi anggota. Setelah mereka menjadi anggota, mereka bisa mengikuti program-program yang kita punya tadi, SMP, SMK, SMP 2, bela negara dan seterusnya. Kalau berkenaan dengan calon anggota, berarti kan kita adakan semacam webinar. Tapi memang sebelum kita launching SMP atau SMK, kita selalu lakukan beberapa tahap. Pertama itu kami menyelenggarakan rapat anggota. Kemarin 70% tuh, masa sekarang masih 70%, gitu. Mungkin 75-80. Itu kita perlu setujui dulu baseline-nya. Ketika baseline kita sepakat, karena Kamselindo geraknya ya dari anggota. Ketika baseline kita sepakat, kemudian kita lanjutkan lagi ke expose kepada publik. Ya, kita melakukan webinar publik. Tujuannya apa? Mau nyampaikan, kita mau melakukan kegiatan SMK loh. Ya, seperti ini. Apakah teman-teman publik ada yang mau ikut gitu? Waktu kita lakukan public expose pertama kali di tahun lalu, anggota kami itu baru 25. Tapi setelah itu yang mau ikut SMK tambah langsung jadi 25 tambah berapa itu? 18 ya. Langsung nambah 18. Jadi saya masih berpikir secara optimis. Teman-teman yang peduli keselamatan ini banyak. Itu kami lakukan. Tapi setelah kita lakukan, kita ada acara penutupan. Nah, acara penutupan ini yang kemarin Pak Dirjen Darat, Pak Dirjen Bina Marga, Ketua KNKT, termasuk Pak Dirkamsel ikut menutup acara itu. Jadi SMK modelnya selalu seperti itu. Jadi webinar selalu ada 2 webinar, webinar umum yang mengawali dan mengakhiri. Tapi di tengah-tengah itu ya kita adakan webinar untuk anggota. SMK, SMP akan memiliki konsep yang kurang lebih sama. Kalau kita bicara yang SMP 2, kita bicara bela negara. SMP 2 bela negara ini konsepnya sama. 2 ini ya pelatihan berulang per bulan. Kalau untuk panic button itu kan drill yang kita lakukan sewaktu-waktu untuk menimbulkan efek siap siaga. Ya toh, kan kaget siap siaga. Jadi
tim GPS kita dan tim security selalu di dalam keadaan siap. Terakhir, kalau untuk webinar umum, ya nanti webinar kita bisa buat klinik hukum, klinik apa, itu nanti rencana memang kita lakukan. Karena sebenarnya selain SMP dan SMK, kami ini juga punya program yang namanya sistem manajemen lingkungan. Tapi mungkin untuk saat ini kami belum terlalu fokus ke sistem manajemen lingkungan karena bicara Euro 4 bulan April, nanti kita lihat dulu ya gimana kelanjutannya. Jadi sistem manajemen lingkungan ini masih kita postpone melihat perkembangan yang ada di masyarakat. Karena isu terdekat ini soal Euro 4 kan untuk lingkungan ya. Isu terdekat ini Euro 4. Sebenarnya kalau kita bicara lingkungan tidak hanya masalah Euro 4 aja. Karena kontribusi terhadap pengemudi juga bisa berkontribusi terhadap emisi. Kalau perusahaan itu nggak menerapkan sistem manajemen lingkungan, dia nggak akan mikir untuk membeli kendaraan yang ramah lingkungan. Pasti tetap profit oriented. Dan pengemudi pun percuma dilatih, nggak akan dilatih yang namanya mengemudi secara ekonomis. Nah, makanya kita masih mau berpikir menerapkan yang sistem manajemen lingkungan, tapi mungkin nggak tahun ini, mungkin tahun depan ya, kira-kira tapi nggak dalam waktu dekat. Jadi untuk tahun ini yang terdekat soal webinar, terus juga yang SMP itu ya Pak? SMP, SMK lagi, SMK kedua kalau bela negara sama bela negara bela negara Penipatan dan SMP 2 pelatihan itu kan ongoing, sistemnya ongoing basis. Pak, dengan banyak program dari Kamsel itu sebenarnya dari Kamsel sendiri ada target anggota tiap tahunnya di situ, atau hanya tergantung kesadaran masing-masing perusahaan yang memang tertarik gitu soal safety dan selamat? Iya, tapi kami nggak ada target penambahan sebenarnya. Berapa yang menambah kami nggak ada target. Tapi waktu lalu ketika kita launching pertama kali SMK, dengan bertambahnya anggota kami dari 25 menjadi 43, itu memberikan rasa optimisme dan rasa yang positif bahwa teman-teman di angkutan barang ini peduli loh sama yang namanya safety sama security di angkutan barang. Kami yakin dengan program-program nanti yang kita launching, teman-teman di luar sana yang belum join akan ikut, karena sebenarnya di Kamselindo ini kan untuk join juga bukan biaya yang mahal ya. Artinya kami lebih mengutamakan ke partisipasi bersama anggota untuk bergotong royong, bukan penekanan ke iurannya. Saya dengar peristiwa Balikpapan itu menjadi momentum banyak pengusaha semakin sadar Pak, karena kan banyak nyawa sia-sia gara-gara itu Pak. Betul. Balikpapan tuh termasuk kejadian yang parah ya. Jadi kita lihat pertama macam-macam faktor yang kontribusi di sana, entah itu aspek kendaraannya yang memang kurang sesuai, terus pengetahuan pengemudinya, pengetahuan bukan skill ya, pengetahuannya yang mungkin tentang berkendara yang masih perlu ditingkatkan. Karena kalau saya lihat diskusi dengan kawan-kawan di KNKT, memang ya masalah yang rem tadi itu. Jadi antara penggunaan service brake yang terlalu berlebihan sehingga anginnya habis dan segitu banyak nyawa mati sia-sia ya. Sama selain itu ada yang dump truck munduri. Jadi masih banyak kasus kalau saya lihat, dan saya rasa waktunya kita semua ini sadar ya. Waktunya semua kita ini sadar, stop melakukan tidak berbahaya. Ya, menarik. Tempo hari kan Pak Akiat sempat nulis tentang odol, ada 2 usulan Pak ya. Itu mungkin bisa jelaskan lagi Pak, usulan apa itu yang dimaksud? Iya, sebenarnya begini ya, kalau odol itu kan kita mesti melihat hal ini sudah terjadi cukup lama. Memang nggak bisa diselesaikan hanya dengan satu pendekatan saja, karena sudah mengakar dan membudaya. Termasuk pemilik barang pun
sudah terbiasa dengan harga yang odol. Ketika itu dicabut, ya secara immediate, secara langsung akan merasakan peningkatan harga. Karena apa? Yang dulu bayarnya cuma 275 per kilo, sekarang bayarnya Rp550 per kilo. Itu langsung dirasakan seketika itu. Karena perubahan odol itu harus disertai dengan perubahan sistem transportasi. Sistem transportasi itu tidak hanya menggunakan tetap kendaraan yang seperti itu, ya berarti nggak ada perubahan sistem transportasi, dia akan merasakan kenaikan harga yang 2 kali lipat. Odol itu kan ada dua, satu overdimensi, satu overload, dua aspek. Overdimensi itu harus menggunakan overloading itu harus menggunakan pendekatan harus menggunakan kendaraan yang lebih besar gitu ya. Kalau mau menekan ongkos, seperti yang kita ketahui, kendaraan kecil yang banyak jumlahnya itu akan meningkatkan biaya transportasi. Nah, pertama agenda dengan pelaku usaha itu harus mulai didiskusikan. Waktu itu saya ingat betul, waktu itu kita rapat dengan asosiasi yang lain, asosiasi pemilik barang ya, asosiasi semen, asosiasi besi, asosiasi barang berat lah. Saya sampaikan kalau roadmap-nya tidak dibangun, Pak, waktu itu dipimpin sama direktur angkutan jalan. Kalau roadmap-nya nggak dibangun, Pak, nanti tahun 2023 pasti semua lupa, minta perpanjangan lagi. Nah, terbukti kan? 2021 minta perpanjangan, 2023 sekarang juga minta perpanjangan. Meminta teman-teman pelaku usaha itu harus dikawal secara teknis. Artinya apa? Pak, Bapak sekarang kendaraannya berapa? Rencana Bapak apa? Tiap bulan berapa kendaraan, Pak? Yang Bapak mau ganti? Berapa kendaraan mau dijual? Tapi saya bingung, Pak, jual kemana? Oh, nanti Kementerian Perhubungan bantu atur vendor-vendor yang bisa menjual di luar pulau misalnya, atau kendaraan itu bisa digunakan di tempat lain. Tapi Bapak harus mulai menggunakan kendaraan yang tipe ini ya, yang lebih besar, agar biaya Bapak nggak membengkak. Nah, itu prosesnya itu harus dikawal. Salah satu BUMN semen lah contohnya ya, truknya sampai 5.000, menggunakan kendaraan 3 sumbu, muatnya harusnya 12 ton, dibuat 25 ton. Lah berarti kan apa yang dilakukan pertama, oh ya apa sih, 3 sumbu ini menggunakan 4 sumbu atau 5 sumbu, tapi muatnya 30 ton. Dampak yang terjadi adalah ya kendaraannya akan lebih besar, investasi kendaraan awalnya sedikit lebih mahal, tapi nggak sampai perlu menggunakan truk 3 sumbu 2 unit, karena truk 2 sumbu 2 unit, pengemudi perlu 2, kendaraannya perlu 2. Nah, otomatis akan jauh lebih mahal. Tapi kalau pakai truk yang 1 unit 4 sumbu, pengemudi 1, ya akan menambah biayanya sedikit lah. Tapi sudah tahu kendaraan ini nanti ya diganti sama kendaraan ini. Setiap bulan dari 5.000 itu 2023 sama dengan 24 bulan misalnya waktu itu ya, atau kita bicara 2025 lah, 2025 sama dengan 24 bulan, 5.000 dibagi 24 ketemu berapa ini? 200 berat gak? 200 kali 25 kan 1.000 ya? 200 berarti per bulan perusahaan ini harus pesan 200 truk dan menjual 200 truk. Tapi sekarang coba diadakan rapat lagi sama mereka, tanya, Pak, kendaraannya sudah di rumah berapa? Paling belum ada, paling ya. Saya hanya menduga, tapi saya nggak tahu apakah sudah atau belum. Mungkin belum ada. Nah, kalau belum ada, berarti kan kita sama kembali ke titik nol waktu 2021 kemarin. Nah, artinya semua ini perlu diajak bicara sampai situ. Kementerian Perhubungan mungkin ngomong, kan itu bukan industri binaan kami. Ajaklah Kemenperin rapat dengan Kementerian Perhubungan.
undang satu persatu perusahaannya. Memang harus teknis ini. Undang satu-satu perusahaannya, Bapak pakai truk berapa? 200 bagi 24 ya. Misal 240 bagi 24 ya. Tiap bulan 10 mampu. Ya wis, tanda tangan komitmen. Tiap bulan 10. Tanya, pesan di mana? Oh, di luar situ, Pak. Karoseri mana? Karoseri situ. Kamu jual ke mana? Ke sana. Ya wis. Dipanggil semua. Mulai rencana itu dijalankan sampai 2025. Jangan sampai nanti 2025 terus ngomong gini. Sorry bro, kita perlu perpanjangan lagi sampai 2027. Itu akan terjadi sampai kapanpun, nggak akan selesai. Itu kalau kita bicara tentang dari perspektif overloading di pemilik barangnya loh ya. Nah sekarang kita bicara sedikit tentang overdimensi yang dikeluhkan waktu demo kemarin. Demo kemarin aku nangkep dua esensi utama. Pertama masalah overdimensi, kedua masalah kesejahteraan. Masalah overdimensi itu ada dua hal. Dimensi yang memang sangat terlalu over sampai melanggar peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan. Ada sih ukuran nanggung-nanggung, ya masih di dalam batasan PP itu, tapi nanggung-nanggung. Ada dua pendekatan. Pertama dilakukan normalisasi, nomenklatur sih kita tahu sampai saat ini. Pendekatan kedua itu amnesti. Yang kami sarankan kemarin itu amnesti. Amnesti itu gimana sih? Normalisasi itu memotong kendaraan agar sesuai dengan buku. Kendaraan ini terlalu panjang, potong sesuai buku. Kalau amnesti itu ukuran di buku diganti dengan ukuran sesuai kendaraan. Gampang mana? Lebih gampang kedua. Gampang kedua kan? Iya. Gampang ganti ukuran buku daripada melakukan pemotongan kendaraan. Terbukti kok itu. Jumlah kendaraan menurut data BPS itu kan 5.429 sekian lah gitu ya. 5.400.000. Jadi biar untuk lebih gampang 5.500.000. Berapa kendaraan sih sudah normalisasi? Menurut kapan hari dari paparannya Pak Dirjen Perhubungan Darat memaparkan kendaraan yang sudah normalisasi dari 2021 sampai 2023 sejumlah 1.511. Tahu maksudnya arti? Mobil truk di Indonesia itu 5.500.000. Yang normalisasi 1.511. Tak iseng, tak persentase ya. Itu 0,027%. Nggak sampai 1%. Jauh. Asumsi aja kendaraan yang overdimensi itu separuh. Banyak loh, kendaraan yang overdimensi itu banyak. Separuh lah, wes gak usah cuma 1 juta lah. Emang udah 1%? Belum. 500.000 lah, emang sudah 1%? Belum. Jauh. Jadi artinya apa? PR program pemerintah untuk melakukan normalisasi tidak berhasil. Kalau berhasil 5.500.000 2023, ngomongnya 1 juta sih overdimensi lah ya. 2023 sudah 1 juta yang normalisasi, hampir 1 juta. Paling nggak sekarang ini udah 700.000, 800.000. Kan sekarang kan tinggal 9 bulan lagi. Berarti 2023 nanti 1 juta kendaraan dari 1 juta yang overdimensi sudah normalisasi semua. Itu program berhasil. Tapi kalau 1.511 dari 1 juta kendaraan yang overdimensi, 1 juta aku asumsi ya, itu sangat sangat jauh panggang dari api. Jadi itu nggak akan jalan. Makanya untuk menghindari hal itu, termasuk kejadian di Madiun tadi pagi. Udah nggak kejadian di Madiun? Perkumpulan paguyuban pengemudi Jawa Timur komplain di Balaikir Madiun, teriak-teriak mereka, nggak dengar kesepakatan kita dengan gubernur, ngomong gitu. Ngomongnya nggak ada tembusan. Tapi jadi masalah utama, kendaraan tersebut harusnya engkel 2 sumbu, jadi tronton 3 sumbu, jadi tronton. Lah, sudah jadi tronton mengalami perubahan dimensi. DPP nggak diizinkan memang untuk merubah bentuk. Untuk merubah bentuk menambah sumbu butuh izin karoseri, izin ATPN, butuh izin ATPN.
ya mbok ya gitu ya, difasilitasi. Teman-teman yang perhubungan itu selama dia nggak melanggar peraturan batas maksimal yang diizinkan sama pemerintah, sama peraturan presiden, kalau mintakan izin ATPM, kan tinggal diatur aja daftar ini butuh izin ATPM sini ini butuh izin, terbitkan izin, keluar izin kan, ukuran beda sedikit-sedikit, ya wes buku kiri dirubah, izin ATPM-nya dimintakan untuk melengkapi semua persyaratan administratif agar kendaraan itu legal. Lah, kalau kendaraan itu gak legal, nggak ada jalan keluar, yang terjadi adalah ya tadi 1.511 dari semua total kendaraan angkutan barang yang jumlahnya 5.500.000, itu jumlahnya sangat kecil sekali, itu nggak ada, itu pencapaian belum tercapai. Sampai hari ini kan dari Kemenpari masih minta untuk mundur kan Pak, dan dari kalangan pengemudi masih resisten lah dengan kebijakan odol ini, walaupun mungkin dari pengusaha mungkin sebagian sudah sepakat untuk zero odol. Ini terkesan masih dipaksakan atau masih jalannya masih berat Pak untuk 2023 ini? 2023 ini saya pesimis karena sekarang ini kalau resistensi itu masih sangat tinggi ya, nggak cuma dari menteri yang lain ya, karena menteri yang lain nggak setuju, ya kan? Kementerian yang lain nggak setuju, lah artinya kementerian yang lain nggak setuju ditambah sama demo pengemudi kemarin, ya saya khawatir kalau terlalu dipaksakan gelombang penolakan ini akan tereskalasi semakin lama, semakin hari semakin besar. Dan larinya kemana-mana gitu? Larinya semakin besar. Ini saya kasih contoh. Di Indonesia ini demonya termasuk belum skala besar. Belum skala besar. Karena kenapa? Yang demo kemarin itu 150. Jumlahnya nggak terlalu besar. Kemarin demo besar terjadi itu di Kanada. Dan di Amerika. Amerika niru Kanada, ikut-ikut. Dari Kanada dulu terus Amerika. Yang demo 10.000. Kendaraan isi demo itu 10.000. Amerika lihat keberhasilan di Kanada demo, mereka ikut demo. Tapi aku nggak tahu kelanjutan cerita sekarang seperti apa yang Amerika ya, kayaknya besar tapi kan jalannya mereka lebar-lebar. Lah artinya waktu mereka demo kemarin, mereka demo ini sebenarnya bukan masalah odol ya. Kalau Kanada bukan masalah odol. Mereka demo karena penanganan COVID yang tidak kunjung selesai. Jadi yang mereka harapkan itu semua pembatasan peraturan pemerintah tentang COVID cabut. Mereka minta gitu. Kita mau bekerja tanpa larangan lagi, sehingga perekonomian kembali jalan, kita bisa cari uang. Itu yang mereka tuntut. Jadi mereka menghendaki dicabutnya semua larangan COVID. Dimulai di Ottawa, di Ottawa ya, capital city Kanada. Dia mulai di ibu kota, sampai Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau itu mendeklarasikan state of emergency loh, negara dalam keadaan bahaya. Bayang loh, negara dalam keadaan bahaya gara-gara supir truk demo. Kanada itu 10.000 yang demo. Di sini baru 150. Kalau nanti ikutan banyak, tak rasa kejadian Kanada itu bisa terulang. Jadi tak rasa gini loh, pemerintah mesti lebih bijaksana dalam mengatasi masalah ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini wis mengakar dalam dan membudaya. Untuk merubah sebuah budaya, untuk merubah sebuah kultur, itu diperlukan proses yang lama dan dilakukan secara konsisten dan harus dikawal secara manusiawi menurutku, karena sebagian pengemudi yang kita itu bukan perusahaan, kendaraan itu loh, kendaraan dia untuk mencari nafkah, punya dia, operator kalau dia, operator pemilik. Seperti yang terjadi di Surabaya itu Pak ya? Operator pemilik, mobilnya dipotong, cari duitnya apa caranya, kan gitu ya, itu pikiran mereka. Nah terus habis gitu, terus melakukan normalisasi itu seakan-akan koyo lepas tangan. Jadi gini, bayi baru lahir, ya nak jalan sendiri ya, kan nggak bisa kayak gitu. Oke, bapak-bapak, kita sepakat kayak gini, jalannya lewat sana, kontak
muternya dari sini, ya kan? Bapak mau melakukan jalur A, jalur B, mekanisme seperti ini, nanti kita kawal sampai selesai. Beberapa kali disampaikan kan, kalau overdimensi itu kejahatan lalu lintas. Beberapa kali disampaikan itu kejahatan lalu lintas. Kemarin Pak Kapolri menyampaikan juga ya, di acara di Bali, acara HIPMI, beliau menyampaikan tentang bahwa penindakan hukum itu ultimatum remedium. Maksudnya hal terakhir yang dilakukan kalau sudah parah sekali. Hal terakhir dilakukan kalau sudah memang itu parah sekali. Sekarang aku tanya, overdimensi itu apakah ada niat jahat waktu membuat itu? Kan enggak. Teman-teman owner operator ini waktu buat kendaraan yang melebihi dimensi ini, tujuannya kan sebagian untuk bertahan hidup. Mereka nggak bisa saingan. Mesin lain kayak gitu, aku nggak kayak gitu ya, aku mati kan gitu ya. Berarti ultimate remedium ya, upaya akhir lah, bisa diomong. Pak Kapolri kan menyampaikan ini upaya akhir dilakukan kemarin di dalam paparan sidang para pakar juga disampaikan tentang restoratif justice. Artinya apa? Gak perlu lah sing namanya overdimensi ini sampai di penjara kayak kriminal gitu ya. Ini kan sudah ditakutkan sama kawan-kawan. Lakukanlah pendekatan restoratif justice. Seperti ini perlu dimediasi dulu. Mereka kan melakukan ini bukan untuk melakukan dengan niat jahat gitu loh. Jadi artinya kalau ultimatum remedium semangatnya dan semangat restoratif justice, berarti kayak gini ini mesti difasilitasi. Maksudnya difasilitasi itu bukan pelanggarannya, tapi ketika kendaraan itu tertangkap, Pak overdimensi, langsung perlu di dalam waktu ditangkap itu sudah ada caranya agar keluar dari situ. Maksudnya gini, jangan nanti setelah mereka ini di penjara ya, ngomongnya di penjara ini, keluar melakukan lagi, di penjara lagi, ya berarti kan tidak menyelesaikan permasalahan begitu ya. Artinya ketika tujuan penegakan hukum itu bukan untuk memenjarakan orang, tapi untuk menghukum orang agar tidak melakukan perbuatan itu lagi. Ketika dia keluar dari sana, dia nggak melakukan tindakan itu lagi. Semangat restoratif justice, waktu ini kena tak, berarti harus segera ada mekanisme untuk membuat kendaraan ini kembali menjadi normal. Jadi ketika selesai proses restoratif justice-nya, pengguna kendaraan atau perusahaan atau operator perusahaan itu tidak melakukan tindak pidana lagi. Selesai pidananya, menyelesaikan di akar permasalahannya. Tapi kalau ini tangkap penjara, besok karena itu untuk cari makan, besok bawa kendaraan itu di penjara lagi. Nah ini kan lucu gitu. Maksudku mau berapa di penjara? Artinya ya kita menyambut baik ya kalau Pak Kapolri bilang tentang bahwa semua yang berhubungan sama investasi, semua yang berhubungan sama dunia usaha, selama nggak ada niat kejahatan, gunakanlah penindakan hukum ini sebagai ultimatum remedium. Artinya upaya terakhir ketika di sana itu memang ada niat jahat untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Nah kalau nggak ada niat untuk berbuat jahat, sebaiknya dilakukan restoratif justice. Tapi jangan ditangkap, ditilang, didenda, besok deh masih melanggar, ditangkap, ditilang, didenda, besok lagi gitu lagi. Nah tujuan kita menggunakan hukum sebagai social engineering agar masyarakat itu menjadi yang lebih baik, itu nggak jalan berarti. Dan itu salah. Artinya apa? Ketika kita membuat sebuah aturan, tentunya kita menginginkan agar masyarakat menjadi lebih baik di kemudian hari. Baik, pertanyaan terakhir Pak. Dari 6 program unggulan dari Tamsolindo kan pasti melibatkan banyak pihak. Tadi kan disebutkan
melibatkan dari Polda Metro Jaya untuk yang project Pilotnya. Panik Button. Akan melibatkan siapa lagi Pak ini nanti? Saat ini pilot project kita itu hanya melibatkan Polda Metro Jaya dan Radar Darat ya, selaku rekan kami, sahabat kami dalam menciptakan aplikasi ini gitu ya. Nah, kalau nanti tentunya semua itu harus diawali sama pilot ya. Yeah. Pilot. Setelah pilot itu jadi, kami harap nanti pilot ini bisa menjadi wadah untuk anggota Kamselindo. Dan Kamselindo sangat terbuka untuk siapapun juga yang mau jadi anggota Kamselindo gitu ya. Sangat terbuka kita. Setelah nanti sehingga apa yang diinginkan sama Bapak Presiden bahwa pungli itu harus selesai gitu ya, harus selesai. Kita melakukan langkah awal ke sana. Nah, nanti tentunya akan kita perluas, tidak hanya di wilayah wilayah hukum ya, wilayah hukum Polda Metro Jaya, tapi kita akan perluas ke seluruh Indonesia dengan bantuan dari Korlantas Polri. Jadi ini itu tahapannya. Nanti setelah kita pilot dengan Polda Metro dan berjalan dengan lancar, setelah itu kita akan perluas ke seluruh Indonesia. Jadi apa yang disampaikan, apa yang dipesankan sama Bapak Presiden waktu itu bulan Mei tahun 2021 ya, tentang vaksinasi massal di Tanjung Priok. Beliau juga mendatangi pengemudi ya, asosiasi pengemudi yang ada di sana, mencuat pengulian masih gitu ya. Beliau sampaikan juga langsung telepon Pak Kapolri beliau itu waktu itu. Dan demo odol kemarin masih bicara masalah pungli. Jadi kami harapkan nanti Panik Button ini bisa membantu kawan-kawan semua, khususnya di kalangan anggota, dan kita sangat terbuka untuk siapapun yang mau menjadi anggota Kamselindo untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah kita bangun. Dan teman-teman nggak usah khawatir, ikut dengan Kamselindo itu, menjadi anggota Kamselindo nggak mahal, nggak mahal. Semua itu banyak program yang saya yakin bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan berkeselamatan dan lebih aman ke depannya. Jadi saya rasa itu program-program yang akan kami terus dorong karena memang sejalan dengan apa yang dicita-citakan sama perusahaan khususnya di angkutan barang dari dulu ya. Kami ini semua mau suatu saat nanti transportasi barang khususnya di Indonesia itu bisa menjadi lebih aman dan selamat. Bagi yang tertarik untuk bergabung di Kamselindo, cara memulai atau daftar kemana nih Pak? Ya, jadi Kamselindo itu nanti kami juga punya akun media sosial ya. Jadi ada page, ada page gitu ya di Facebook Kamselindo. Dan juga nanti mungkin nomor kontaknya nanti saya akan share ya. Siap. untuk nanti kita bantu lah di mungkin nanti di deskripsi atau di layar di layar gitu ya. Nanti kita akan berikan kontak personnya untuk bisa dihubungi. Jadi berasosiasi itu tidak harus mahal kalau prinsip kami ya. Baik, terima kasih Pak Kiat sudah hadir di Transgo Pak. Sukses untuk program-program dari Kamselindo Pak. Ya. Salam sehat Pak. Salam sehat. Terima kasih.